ayat 159 itu menegaskan betapa luar biasanya akhlak dan karakter pribadi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang seperti ini, lintalahum, jadi tidak keras setiap kali ada anak buah atau pejabat di bawahnya lalu melakukan kesalahan itu langsung menghukum, tetapi bersikap fleksibel, memahami situasinya dulu, mencari tahu apa yang terjadi, lalu kemudian mengukurnya, sehingga apapun tindakan yang dikeluarkan sebagai tindakan keputusan itu merupakan keputusan yang terukur. Terukur itu artinya adil, tidak zolim. Nah, keadilan dengan demikian dari ayat ini kita bisa tahu bahwa keadilan hanya dapat muncul dari pemimpin yang tidak keras hati. Kalau pemimpin itu keras hati, pasti keputusannya tidak bisa adil, karena keadilan hanya muncul dari pemimpin yang lintalahum, yang berhati lentur, berhati lembut. Oke. Wasyawirhum fil amri, lan musyawarah sira ing kaum fil amri, ing dalam perkara iku. Jadi jangan dulu keburu-buru menggunakan ayat ini secara umum. Saya pasti akan membaca ayat ini sebagai bagian dari ayat yang sebelumnya. Konteksnya dulu. Konteksnya itu Kanjeng Nabi itu diperintah Gusti Allah memaafkan mereka, bahkan memohonan ampun untuk mereka. Setelah itu diperintahkan untuk mengajak mereka bermusyawarah. Ini ada 3 perintah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, lalu wasyawirhum fil amri. Kenapa diperintahkan untuk musyawarah? Musyawarahnya fil amri. Fil amri itu mengenai perkara perang Uhud kemarin, gitu loh. Makanya kalau menafsirkan atau memahami ayat ini sesuai konteks, fil amrinya itu di dalam peperangan yang kemarin, lil ahdi zikri, bukan lil istighraq. Fil amri itu bukan di semua perkara. Nah, kalau kemudian ayat ini kita ambil menjadi dalil dan itu boleh, itu baru pemahamannya fil amri itu fi kulli amrin, di dalam semua masalah bermusyawarah lah. Tetapi tentu saja ada makna, ada pesan yang tidak tertangkap jika kita tidak memahami secara konteks. Apa pesannya? Bahwa ajak mereka bermusyawarah itu satu, berarti berusaha memahami situasi batin dan kesadaran para sahabat yang kemarin melanggar perintah, yang melakukan kesalahan. Ketika dipanggil untuk berdiskusi, mereka berarti diangkat moral dan mentalnya, tidak takut lagi kepada Kanjeng Nabi karena pernah namanya apa ya, melanggar komando. Itu pentingnya di situ. Makanya pemimpin yang baik, yang bijaksana itu ketika memutuskan atau berencana memutuskan sesuatu program atau strategi, itu mengajak rapat. Padahal belum tentu bahwa mengajak rapat itu karena dia belum tahu apa yang akan dikerjakan. Ini pemimpin yang ideal, sehingga para staf itu merasa diakui, merasa diberikan kesempatan untuk berkontribusi di dalam memikirkan organisasinya. Ini pemimpin yang ideal. Jadi dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran banyak kalau kita terus menggali, tapi dengan konteks. Wasyawirhum, perintah Kanjeng Nabi diperintahkan untuk mengajak mereka bermusyawarah. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Membuat mereka tidak lari,
membuat mereka merasa in group lagi, mereka merasa satu kesatuan lagi dengan rombongan, dengan jamaah. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bukan hanya karena dia tahu apa yang harus dikerjakan, karena dia tahu apa yang harus dicanangkan pelaksanaannya lalu dia tidak perlu musyawarah, tidak. Karena mengajak para bawahan, para pejabat di bawahnya berdiskusi dan rapat, itu bagian dari kebijaksanaan. Karena bagaimanapun nanti yang akan melaksanakan semua perintah, semua kegiatan, semua program itu juga adalah para pembantu di bawahnya. Makanya walau kunta fazzon ghalidhal qalbi la faddu min haulik. Nanti kamu nggak ada temannya. Sekuat apapun seorang pemimpin kalau tidak dibantu oleh para bawahannya, para stafnya, para pejabat di bawahnya juga tidak akan bisa mengerjakan apa-apa. Itu yang mereka disebut eksekutif. Ngoten. Wasyawirhum fil amri fa iza azamta mongko nalikane wis musyawarah lalu kemudian sampai kepada keputusan. Oke, ini yang akan menjadi program yang akan dicanangkan. Fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Gusti Allah. Niki ayat kalimat ini kalimat ringkas yang padat. Orang sudah bertekad merencanakan sesuatu, memutuskan sesuatu tindakan. Loh kok perintahnya suruh tawakal? Kan harusnya perintahnya lakukan, kan ngoten? Iya. Jadi tidak perlu disebutkan bahwa jika kamu sudah memutuskan sesuatu kerjakanlah. Kenapa? Kalau perintahnya kerjakanlah, nanti orang beriman itu kehilangan keyakinan bahwa Gusti Allah Maha Kuasa dan Gusti Allah Maha berkehendak. Nanti namanya al-i'timad alal amal. Nanti akan terjebak kepada bahwa jika saya tidak mengerjakan ini maka pasti tidak akan terjadi ini. Jika terjadi ini berarti karena saya mengerjakan ini. Itu loh. Sehingga perintahnya yang paling penting apabila kamu sudah memutuskan sesuatu, mencanangkan sesuatu, maka bertawakallah, lakukan, tetapi tetap di dalam kesadaran bahwa semuanya yang berkuasa dan menghendaki keputusan Gusti Allah. Paham nggih? Jadi perintahnya itu bukan jika kamu sudah bertekad sesuatu kerjakanlah dengan sabar, dengan telaten, dengan sepenuh hati, bukan. Karena yang paling penting jika kamu sudah memutuskan bahwa ini penting, bahwa ini harus dikerjakan, bahwa saya akan begini dan begitu, perintahnya tawakallah. Supaya apa? Supaya kita ketika menghadapi apapun yang terjadi akibat perbuatan kita, akibat pelaksanaan program kita, selalu kembalinya kepada Gusti Allah. Jika berhasil tidak menepuk dada, jika gagal tidak kehilangan semangat. Paham ngoten? Niki Islam. Dan sepertinya belum pernah dipakai ayat ini untuk memotivasi. Motivator ora paham kan ngoten niku. Padahal ayat ini dahsyat untuk motivasi di perusahaan-perusahaan besar, di manajemen, di organisasi-organisasi, terutama untuk pengkaderan para calon pemimpin. Tapi gandeng kita itu senang menggunakan ayat itu dipreteli gitu. Ya sudah, yang dipakai dari ayat ini wasyawirhum fil amri, intinya musyawarahlah. Lalu demokrasi itu penting, tekaning kono tok. Lalu dipreteli meneh fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi dipotong-potong, ayat dimutilasi. Akhirnya yang dapat ya pesan-pesan umum itu. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Indah sekali karena ayatnya ditutup dengan kepastian dan motivasional
ketahuilah innallaha sak temene utawi Gusti Allah yuhibbul mutawakkilina iku demen marang wong-wong kang tawakal. Gusti Allah tuh demen itu bukan hanya suka ya, melebihi suka, melebihi senang, mencintai orang-orang yang terus memasrahkan semua keputusannya kepada Gusti Allah. Tawakul nih maknanya tawakul, aslinya tawakul istilahnya, tapi di Indonesia dijadikan tawakal karena masdarnya tawakkala ya tawakkalu, tawakkulan. Tapi karena kita sudah menyebutnya tawakal ya sudah, nggak apa-apa. Orang yang tawakal itu Gusti Allah sangat mencintai mereka. Apa tawakal itu? Jika kamu sudah memutuskan sesuatu tindakan, lalu kamu berusaha kuat untuk mengerjakan tindakan itu supaya berhasil, kamu tetap di dalam kesadaran bahwa Gusti Allah yang maha kuasa dan Gusti Allah lah yang maha menghendaki, sehingga keputusan hasil itu tidak akan ditentukan oleh amal atau tindakan kita, melainkan namun Gusti Allah. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah.